Halo Sobat Uji, pada kesempatan video kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Uji yang telah kalian sampaikan di kolom komentar YouTube. Nanti akan dibantu jawab oleh tim kami dari Technical Support. Ya udah, nggak usah kelamaan. Yuk, langsung aja. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Panji. Nah, di video ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan oleh penonton Ukur dan Uji di kolom komentar. Nah, sebelumnya untuk jawaban yang saya berikan ini itu berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman yang sudah saya miliki. Jika ada kesalahan atau keliruan, mohon tambahkan saja komentar di bawah video ini. Nah, baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya, biasanya saya lihat ini banyak yang menanyakan tentang kalibrasi dari alatnya. Nah, yang pertama ada pertanyaan dari akun Teguh Sulistia untuk video alat WT10C. Nah, jadi tanya kalibrasinya pakai apa ya Kak? Nah, jadi untuk alat WT10C ini untuk user sendiri tidak ada fitur untuk kalibrasi sendiri. Jadi user tidak bisa melakukan kalibrasi sendiri terhadap alat ini. Jadi harus dilakukan langsung oleh manufakturnya atau oleh orang yang ditunjuk langsung oleh manufaktur agar mengkalibrasi alat WT10C ini. Nah, jadi banyak alat yang bisa dikalibrasi sendiri oleh user dan beberapa alat juga banyak yang tidak bisa dikalibrasi sendiri oleh user. Jadi harus ke manufaktur langsung atau badan kalibrasi khusus. Nah, kemudian ke pertanyaan kedua, ini juga tentang kalibrasi dari Teguh Sulistia juga untuk alat ini yang judulnya bisakah kerasan tablet kita uji. Nah, itu kalau nggak salah ini alatnya YD2, mohon nanti koreksi, YD2 alatnya. Itu untuk kalibrasinya biasanya kita memasang beban pemberat di bagian samping alat. Jadi nanti ada semacam penggantung yang bisa kita pasangkan di bagian samping alat, kemudian kita gantungkan beban pemberat di situ. Dan nanti di display pembacaan beratnya itu ada di layar. Itu kita bisa sesuaikan dan adjustment agar hasilnya sesuai dengan beban yang kita gantungkan tersebut. Jadi biasanya standarnya sudah ada di manual book ataupun cara kalibrasinya. Oke, pertanyaan ketiga, kita ada pertanyaan tentang kalibrasi lagi di alat MHVS 10Z Digital Vickers Hardness Tester. Cara kalibrasi alatnya bagaimana Pak? Nah, jadi untuk alat MHVS 10Z ini adalah alat digital ya, hardness tester digital. Itu biasanya kita kalibrasinya kita uji coba dulu menggunakan standar blok itu logam yang sudah ditulis standar kekerasannya berapa. Itu kita uji dulu menggunakan standar itu. Nanti hasilnya apakah masih sesuai apa sudah melenceng dari standar yang ada di blok itu. Dan perlu diketahui juga standar blok itu kita tidak boleh menggunakannya di titik yang sudah pernah dilakukan indentasi. Jadi harus di titik yang berbeda atau dengan jarak yang tertentu yang sudah memenuhi standar, harus berjarak sekian mili dari titik indentasi sebelumnya, seperti itu. Nah, jika sudah mungkin nilainya sudah melenceng, mungkin kita tanyakan ke manufaktur untuk pergantiannya. Mungkin bebannya sudah berkurang atau ada penggantung beban di bagian dalam yang sudah kendor seperti itu, kan ini menggunakan beban-beban di bagian dalam yang kita atur sendiri. Nah,
kemudian bisa juga di indentor berliannya sudah rusak, itu bisa juga. Kemudian nah ini pertanyaan keempat dari user Ratih Firawati. Untuk alat WSL2, judulnya mengetahui nilai warna dengan alat WSL2. Apa sama dengan spektrofotometer? Nah, jadi untuk alat WSL2 ini atau tintometer ini hanya membaca nilai warnanya berdasarkan skala Lovibond. Untuk spektrofotometer sendiri ya sama, itu membaca warna juga, tetapi itu korelasinya nanti terhadap konsentrasi zat-zat pembentuk warna tersebut yang sudah bereaksi dengan regen sehingga membentuk warna tersebut. Jadi semakin pekat warnanya, bisa jadi konsentrasi zatnya nanti akan lebih banyak. Korelasinya nanti seperti itu. Tapi hanya untuk membaca warna saja, berapa tingkat warna merahnya atau warna birunya atau warna kuningnya itu kita bisa dapatkan di alat WSL2. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya untuk user Sandra Sampel. Alatnya itu alat pendeteksi kabel. Alat pendeteksi kabel ini judulnya alat untuk mengecek posisi kabel yang putus. Untuk kabel alat cek tegangan kabel listrik, apa bisa digunakan untuk kabel yang ada di dalam tembok? Nah, ini untuk mengecek tegangannya, kabel listrik yang bertegangan ini harus yang di luar dari tembok, yang bisa ditempel langsung dengan sensornya, sensor pendeteksi tegangannya. Jadi untuk yang di dalam tembok itu tidak bisa dideteksi dengan alat ini. Nah, pertanyaan berikutnya untuk user dengan akun Visila Afla. Saya mau tanya bagaimana untuk mengetahui kalau BSC sudah bekerja dengan benar atau baik. Ini untuk video Biological Safety Cabinet. Nah, jadi untuk Biological Safety Cabinet itu perlu kita ketahui dulu fungsi utamanya, yaitu membuat 3 titik utama pengujian itu safety, yaitu user atau penggunanya, kemudian sampel, kemudian lingkungan labnya. Nah, itu biasanya kita menggunakan Biological Safety Cabinet itu penyedot udara atau penyedot udara yang memiliki penyaringan khusus atau filter. Nah, jadi itu kita harus cek apakah udara yang ada di dalam kabinetnya itu bisa tersedot dengan sempurna atau tidak. Ada aliran udara menuju keluar dari kabinet atau tidak. Kita bisa cek di aliran udara di saluran outletnya, itu ada udara yang mengalir keluar atau tidak. Kemudian untuk filternya kita juga bisa cek fungsinya. Selanjutnya kita juga bisa untuk uji coba meletakkan cawan Petri di dalam Biological Safety Cabinet itu ketika sedang melakukan pengujian. Nanti kan korelasinya jika cawan Petrinya tidak ada biakan yang muncul, itu kan berarti BSC-nya itu bisa bekerja dengan baik. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ada dari akun Farhah AZ. Permisi Pak, izin bertanya, kalau tadi posisinya tidak tepat di tengah X, apa pengaruhnya ya? Terima kasih. Nah, ini untuk video AB refraktometer, cara penggunaan. Nah, jadi untuk AB refraktometer itu kan nanti displaynya itu, pada display pembacaannya itu ada simbol silang, dimana kita harus menempatkan garis melintang itu tepat di titik X-nya. Nah, itu adalah standar operasional prosedur untuk pemakaian AB refraktometer. Jadi kita harus tetap menempatkan
garis melintangnya di titik X itu untuk mendapatkan akurasi hasil pembacaan. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya ini dari akun Hizbul Maulana, flow meter review. Pada layar bagian bawah ada angka menit detik. Angka tersebut menunjukkan apa ya? Nah, ini untuk kan pada display dari flow meter itu ada beberapa baris display angka. Nah, yang paling bawah itu ada yang menunjukkan waktu, yaitu berupa menit, detik. Nah, itu menunjukkan waktu yang kita setting oleh user untuk mendapatkan nilai rata-rata hasil pengukuran. Misalkan kita ingin mendapatkan nilai rata-rata aliran udara selama 10 menit atau 5 menit, itu kita akan menampilkan 10 menit atau 5 menitnya di display paling bawah. Dan nilai yang terbaca pada layar itu adalah hasil rata-rata dari pengukuran flow-nya. Langsung bukan hasil real time, tapi hasil rata-rata dari flow-nya selama waktu yang sudah dicantumkan di bagian bawah itu. Bisa 10 menit, bisa 5 menit, bisa 60 detik saja, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini ada dari Camp 9, Camp 9. Saya mau tanya, kalau beli baru apa perlu dikalibrasi? Nah, ini untuk video penggunaan Crown TA5, video yang sudah cukup lama ini. Nah, ini untuk alat baru biasanya tidak perlu dikalibrasi dulu, itu sudah langsung dikalibrasi oleh pabrikannya atau manufaktur, dan biasanya sudah disertai dengan sertifikat kalibrasi. Kemudian pertanyaan berikutnya dari akun Chris Pascal Showreel. Apakah alat ini harus dikalibrasi secara berkala? Nah, ini alat pH 200, alat pH meter. Nah, jadi untuk alat pH meter itu rata-rata emang harus dikalibrasi secara rutin, apalagi jika pemakaiannya itu setiap hari, apalagi jika kondisi air yang diuji itu kondisinya, suhunya itu berubah-ubah. Emang berbeda antara sampel 1 dan sampel berikutnya, itu suhunya beda begitu jauh, itu harus makin sering lagi dikalibrasi. Nah, oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini ada beberapa pertanyaan mengenai harga dari alat yang ada di video. Nah, jadi untuk harga alat yang ada di video itu bisa langsung menghubungi kontak yang ada di deskripsi, atau di beberapa video juga ada di judulnya, itu langsung menghubungi kontak tersebut saja. Nah, itu tadi jawaban yang bisa saya berikan menurut pengetahuan dan pengalaman saya atas beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat dibalas dan sudah dikumpulkan oleh tim saya. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab, mungkin kita akan tampilkan dan kita jawab di Q&A berikutnya. Terima kasih. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh technical support kami. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab atau mungkin belum mendapat kesempatan dijawab oleh kami, akan kami jawab di kesempatan Q&A berikutnya. Ya, sampai bertemu lagi dan sampai jumpa.